Mata uang Garuda Rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Indeks rupiah sudah menyentuh Rp16.400 per dolar Amerika Serikat. Dan ini juga menjadi alarm bagi dunia usaha. Di sisi lain, Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga acuan di tengah perlemahan rupiah, dan hal ini juga mengejutkan dan berlawanan dengan ekspektasi pasar. Lantas bagaimana pengusaha memitigasi dan juga beradaptasi dengan nilai tukar rupiah yang terpuruk ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Selamat pagi Pak Ajib, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Maggie, sangat baik. Semangat ya Pak, semangat pagi. Dan langsung saja kita ingin membahas nilai tukar rupiah. 2 hari lalu saat pelemahan nilai tukar rupiah terjadi, ini Bank Indonesia juga langsung memangkas suku bunga acuan. Di satu sisi ini tentunya menguntungkan ya untuk dunia usaha, apalagi UMKM, agar bunga kredit dan lainnya bisa disesuaikan agar memacu industri. Namun di sisi lain hal ini juga berdampak pada nilai tukar rupiah yang semakin melemah akibat capital outflow dengan spread imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan Indonesia yang melebar. Bagaimana Anda melihat dampaknya kepada ekonomi Indonesia? Oke, ada beberapa poin yang perlu kita kaji secara dalam di sini Mbak Maggie. Pertama tentang bagaimana tadi konteks masalah nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian terhadap kebijakan moneter, pemangkasan suku bunga acuan 25 basis poin dari 6% menjadi 5,75 kemarin Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kondisi ekonomi secara umum. Begini Mbak Maggie, kalau kita lihat pertama tentang nilai tukar rupiah. Memang angka 16.000 dan bahkan menyentuh angka 16.400 rupiah per dolar itu cenderung angka yang kurang ideal Mbak Maggie. Kalau kita bandingkan dengan ukuran-ukuran proyeksi dan perkiraan yang tertera di kerangka ekonomi makro Indonesia, di mana kita memperkirakan sebenarnya Mbak Maggie bahwa tahun 2025 itu nilai tukar rupiah itu di kisaran 15.300 sampai dengan 16.000 rupiah per 1 US dollar. Nah, jadi ketika kemudian dolar terus menguat, ini tentunya banyak faktor. Satu faktor bagaimana ekonomi domestik Indonesia, dan kedua memang bagaimana faktor eksternal. Bagaimana faktor kebijakan-kebijakan Amerika yang juga menjelang pergantian rezim, dan bagaimanapun Amerika menjadi sentral dan trendsetter untuk penguatan nilai dolar. Nah, kembali ke tadi Mbak Maggie, tentunya ketika kemudian rupiah mengalami pelemahan, makanya banyak faktor-faktor ekonomi yang kemudian perlu kita mitigasi dari awal agar bagaimana kita memasuki tahun 2025 kita bisa mengeksekusi program-program ekonomi dalam negeri kita, dan kita bisa achieve, kita bisa mencapai indikator-indikator makro yang lain. Karena tentunya ketika berbicara pelemahan rupiah, maka ini akan memberikan impact terhadap inflasi, impact terhadap pertumbuhan ekonomi, dan impact terhadap, kalau istilah berbicara ekonomi Mbak Maggie, kita ada dua side, ada dua sisi. Satu supply side, satu demand side. Kalau berbicara supply side, ketika kemudian dolar melemah, maka tentunya akan meningkatkan namanya COGS, cost of goods sales. Bagaimana HPP-nya, harga pokok penjualan, terutama untuk barang-barang dari impor. Banyak sekali barang impor, dari barang kimia, tekstil, minyak, migas, dan lain-lain. Nah, tentunya ini akan meningkatkan HPP. Ketika meningkatkan HPP, maka tentunya harga kita kompetitifnya akan turun. Kemudian sisi supply-nya Mbak Maggie, ketika kemudian dolar menguat, dalam hal ini kemudian rupiah melemah, maka tentunya potensi inflasinya akan terkerek atau lebih eskalatif. Ketika kemudian terjadi inflasi Mbak Maggie, maka risikonya adalah terjadi pelemahan daya beli masyarakat. Sehingga kondisi ini cenderung kurang ideal ketika supply side-nya mengalami tekanan karena HPP-nya naik, sedangkan sisi yang lain kemudian ketika daya belinya masyarakat itu mengalami tekanan. Itulah yang kemudian kita sampaikan di awal Mbak Maggie, bahwa ini perlu dimitigasi dengan baik oleh pemerintah, mumpung ini masih awal tahun, mumpung kita masih mempunyai banyak potensi, dan pemerintah bisa mendorong bauran regulasi sehingga kita bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target di angka 5,4% sepanjang tahun 2025 ini Mbak Maggie. Baik Pak Ajib, ini saya tangkap kata kuncinya adalah mitigasi begitu ya. Apa saja strategi untuk memitigasi terutama untuk pengusaha dan juga pemerintah? Ya, kalau kita lihat sebenarnya pemerintah perlu mendorong pertama berbicara regulasi, kedua berbicara kebijakan fiskal, ketiga berbicara kebijakan moneter. Sebenarnya ketika misalnya kita ambil dari kebijakan moneter dulu yang relate dengan bagaimana tadi informasi bagaimana suku bunga acuan juga turun. Sebenarnya kebijakan moneter ini menjadi sebuah insentif yang baik buat dunia usaha Mbak Maggie, karena
ketika kemudian tingkat suku bunga acuannya turun, harapan kita adalah kemudian itu akan diikuti dengan turunnya suku bunga kredit, turunnya suku bunga komersil, sehingga daya beli masyarakat juga lebih meningkat. Ketika itu bisa terjadi, maka likuiditas yang mengalir di sistem perekonomian kita akan menjadi lebih banyak, dan itu yang akan memberikan insentif positif terhadap dunia usaha. Sebenarnya Mbak Meggy, di akhir tahun 2024 kita mengalami tren yang cukup positif dari sisi supply. Indikator yang bisa kita lihat Mbak Meggy tentunya misalnya berbicara masalah PMI manufaktur misalnya, yang sebelumnya selama 5 bulan mengalami kontraksi, tapi bulan Desember kemarin sudah mengalami ekspansi, yaitu di atas 50. Lebih tepatnya di angka 51, sekian. Itu menjadi sebuah indikator yang positif Mbak Meggy, walaupun itu karena sentimen Nataru misalnya. Tapi kalau kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ini, maka saya pikir 2025 kita akan menghadapi masa yang memang sangat challenging, tapi kita mempunyai potensi yang banyak. Selain berbicara masalah penurunan nilai rupiah tadi, terus berbicara kebijakan fiskal. Harapan kita Mbak Meggy, pemerintah lebih mendorong kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan dan pro dengan daya beli masyarakat. Tentunya dunia usaha dan Apindo Mbak Meggy menyambut baik ketika sebelumnya tanggal 31 Desember 2024 malam, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa memang betul tarif pajak PPN itu katakan 12%, tapi yang dibayarkan oleh masyarakat setara dengan 11%. Ini harapan kita tetap bisa menjaga daya beli masyarakat dan menjadi bagian insentif fiskal yang tentunya ini harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang lain, karena saya lihat misalnya nih, kita berbicara sedikit teknis dan berbicara sistem. Memang kalau kebijakan fiskal sering didorong Cortex namanya. Ini dalam waktu 16 hari ini masih mengalami problem dan dinamika internal. Harapan kita Cortex segera bisa selesai sehingga bagaimana kebijakan fiskal yang didorong oleh pemerintah itu bisa applicable di lapangan dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Demikian Mbak Meggy. Baik Pak Haji, pastinya banyak masyarakat dan juga pengusaha ingin menanyakan, ini dolar akan naik sampai ke berapa begitu ya? Dan nilai rupiah akan turun sampai ke kisaran berapa? Mungkin Pak Haji sudah ada proyeksinya? Ya, perkiraan kita memang akan di kisaran 16.000 ya. 16.000 harapan kita sebenarnya turun di bawah 16.000 sesuai dengan proyeksi ekonomi makro. Tapi sekali lagi kalau kita berbicara realitas Mbak Meggy, bahwa dolar ini sangat terpengaruh dengan kebijakan Amerika misalnya. Dan ketika kemudian rezimnya berganti kepada rezim Trump misalnya, Republikan itu biasanya mereka akan mendorong kebijakan-kebijakan yang pro dengan perekonomian banget. Beda dengan Demokrat yang mereka lebih condong dengan social welfare misalnya. Makanya kita tidak akan heran ketika kemudian Amerika akan mendorong program-program misalnya pemangkasan pajak, kemudian penguatan investasi dalam negerinya mereka, kemudian bagaimana sistem mereka juga melindungi produk-produk dalam negeri Amerika. Misalnya nih, ketika dari negara-negara dari BRICS misalnya dan lain-lain, maka dikenakan tarif pajak yang tinggi masuk ke Amerika dan lain-lain. Tapi orientasi dari pemerintahan ke depan kemungkinan besar akan fokus pada penguatan ekonomi Amerika. Karena kalau kita lihat memang Mbak Meggy bahwa ekonomi global pertumbuhannya itu juga mengalami penurunan. Dan bahkan kalau kita lihat proyeksi global itu di kisaran angka hanya 3,5%. Ada koreksi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara global. Yang notabene sebenarnya Mbak Meggy bahwa Indonesia mempunyai potensi yang jauh lebih tinggi daripada itu. Di mana tidak banyak negara, paling tidak ada 3 negara yang potensi pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5%. Di antaranya India, Uni Emirat Arab, dan yang ketiga Indonesia. Ini kan menjadi sebuah indikator positif Mbak Meggy. Tinggal bagaimana kemudian penguatan rupiah itu bisa menjadi bagian kebijakan pemerintah yang bisa didorong. Karena sekali lagi berbicara masalah dolar yang terus menguat itu selain karena faktor ekonomi dalam negeri, lebih karena faktor kebijakan-kebijakan Amerika yang notabene kebijakan-kebijakan yang tidak bisa kita sentuh. Sehingga lebih baik Presiden Prabowo itu fokus dengan penguatan ekonomi dalam negeri, penguatan hilirisasi. Karena berbicara hilirisasi Mbak Meggy, maka tentunya ini akan mendorong industrialisasi, akan mendorong bagaimana rasio industri itu lebih tinggi rasionya terhadap PDB dan lain-lain. Ketika terjadi peningkatan nilai tambah dalam proses industri itu, maka saya pikir peningkatan nilai rupiah nanti akan menjadi keniscayaan untuk jangka panjang selanjutnya. Demikian Mbak Meggy. Pak Ajib, tentunya kami juga mengharapkan nilai tukar rupiah ini bisa di bawah 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun kalau misalnya kita lihat nanti Donald Trump jika dilantik, semua kebijakan pastinya akan fokus Make America Great Again. Seperti itu ya. Dan dampak terburuk apa yang dilihat oleh Apindo jika pelemahan rupiah ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, melihat Donald Trump
sepertinya juga akan ada 5 tahun begitu ya. Ya, paling tidak ada 3 hal yang akan kita cermati, Mbak Maggie. Yang pertama adalah tentunya akan eskalatifnya harga-harga bahan baku terutama yang berasal dari impor, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika kemudian peningkatan dan penguatan dolar tersebut akan meningkatkan inflasi dalam negeri, maka tentunya itu akan cenderung melemahkan daya beli masyarakat dalam konteks pelemahan rupiah ya. Tapi sebenarnya pemerintah pun sebenarnya bisa memitigasi dengan bauran kebijakan yang lain untuk terus menjaga daya beli masyarakatnya. Contohnya tadi dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan. Itu menjadi satu hal positif dari pemerintah. Bagaimana upaya preventif untuk lebih memberikan penguatan terhadap daya beli masyarakat. Nah, kembali ke tadi. Hal-hal itulah yang perlu dimitigasi oleh pemerintah. Kemudian apa hal terburuk yang akan terjadi? Hal terburuknya adalah karena ada 2 sektor, satu berbicara private sektor Mbak Maggie, yang kedua adalah berbicara masalah negara. Karena neraca keuangan negara kita ini kan masih negatif. Karena kita sebagian masih utang dalam bentuk dolar, hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri ini kan bayarnya juga pakai dolar Mbak Maggie. Jadi ketika kemudian asumsi kerangka ekonomi makronya tidak tercapai, maka akan membuat konstruksi terhadap kebijakan fiskal juga. Karena akan membebani kebijakan fiskal. Repotnya adalah ketika kebijakan fiskalnya terbebani, maka potensi cuma 2, naikin pajak atau nambah utang. Problemnya kan situ, itu untuk negara. Tapi untuk dunia usaha sebenarnya relatif lebih manageable karena banyak private sector yang mereka akan cenderung lebih survive dengan adanya potensi dalam negeri. Poinnya begini Mbak Maggie. Sebenarnya ketika berbicara masalah investasi masuk, ketika berbicara masalah penguatan ekonomi ke depannya, itu kan berbicara masalah kepastian, kedua berbicara masalah potensi ekonomi yang ada. Indonesia ini mempunyai potensi ekonomi yang cukup berlimpah dengan local domestic demand. Jumlah penduduk kita tidak kurang dari 280 juta orang, Mbak Maggie. Nomor 4 besar dunia setelah India, China, dan Amerika. Ketika pemerintah bisa fokus dengan kekuatan ekonomi domestik, saya pikir pelemahan rupiah ini bisa lebih dimitigasi sejak awal. Karena kalau kita lihat juga bagaimana struktur dari produk domestik bruto kita sekitar 22.000 triliun Mbak Maggie, 60% lebih itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya pemerintah harus fokus itu. Betul bahwa pelemahan nilai rupiah akan memberikan dampak negatif dan menjadi bagian disinsentif ekonomi. Tapi saya pikir pemerintah masih mempunyai banyak potensi-potensi regulasi yang didorong untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, termasuk fiskal, moneter, dan termasuk misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jangan sampai fokus pemerintah hanya menaikkan UMR misalnya, UMP misalnya, tapi kurang fokus dengan peningkatan sumber daya manusia. Karena saya pikir begini, ketika pemerintah bisa fokus dengan program good job creation, bagaimana lebih banyak sektor yang menyerap tenaga kerja, maka saya pikir kita bisa lompat menjadi negara yang lebih maju dengan segala macam dinamika termasuk pelemahan nilai rupiah tadi. Demikian Mbak Maggie. Baik, potensi ekonomi Indonesia ini sangat besar. Kita semua tahu begitu ya. Tadi Anda juga sudah bilang populasi kita ini yang sangat besar. Tapi menurut Anda apa kebijakan ekonomi yang paling mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah guna menjaga daya tahan dunia usaha di tengah kondisi ini? Seperti kita lihat, sepertinya pemerintah selalu menekankan kita harus menarik investasi asing ke Indonesia. Namun sepertinya masih belum ada hasil yang signifikan gitu ya Pak Ajib. Bagaimana sebenarnya saran Anda kebijakan regulasi Indonesia bisa diperbaiki? Oke, kalau kita lihat tentang investasi, bagaimana pemerintah juga sudah mencanangkan bagaimana 5 tahun ke depan target investasi adalah 13.030 triliun untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%. Kira-kira narasi pemerintah kan begitu Mbak Maggie. Tapi kemudian yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana pemerintah perlu lebih menyiapkan infrastruktur, mendorong debirokratisasi dan mendorong deregulasi. Kalau kita kemudian sandingkan, kenapa kemudian investasi lebih banyak? Kalau kita bandingkan nggak usah jauh-jauh deh, kita sesama negara ASEAN misalnya, dengan Vietnam misalnya, dengan Malaysia misalnya. Karena mereka lebih bisa memberikan sebuah kepastian dan kemudahan. Ini yang perlu melakukan reformasi di Indonesia dan dunia usaha akan selalu mendorong pemerintah, akan selalu memberikan support terbaik kepada pemerintah agar bagaimana iklim dunia usaha ini bisa lebih kondusif. Sebenarnya iklim kita ini belum terlalu ideal sebenarnya Mbak Maggie. Dan bahkan kalau kita berbicara indikator-indikator ekonomi makro kita, nilai ekor kita tinggi. Ketika nilai ekor kita tinggi berarti setiap investasi yang masuk itu efek terhadap pertumbuhan ekonominya juga kecil atau tidak maksimal. Nah, ini yang menjadi bagian PR pemerintah bagaimana mendorong
iklim dunia usaha yang lebih bagus, mendorong debirokratisasi, mendorong deregulasi, dan lain-lain. Ketika pemerintah bisa berhasil mendorong itu, saya pikir Indonesia menjadi sebuah tempat yang menarik. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya Mbak Maggie, satu hal positif ketika kita masuk ke tahun 2025 adalah kita baru aja selesai selama 1 tahun yang begitu panjang di tahun 2024. Kita mengalami kontestasi politik yang berkepanjangan mulai dari awal tahun Pileg dan Pilpres, kemudian akhir tahun Pilkada serentak di lebih dari 500 kabupaten kota. Kalau kita lihat dunia usaha cenderung wait and see untuk investasi sebenarnya Mbak Maggie. Tapi harapan kita dengan 2025, dengan adanya komitmen dari Pak Prabowo Subianto dengan program Asta Citanya, karena kalau kita kaji lebih mendalam Mbak Maggie, Prabowo Subianto mempunyai program Asta Cita, 8 program, yang kalau kita bedah dari 8 tersebut 5 itulah program ekonomi. Jadi kita sudah melihat bahwa sebenarnya Pak Prabowo juga memahami betul bagaimana kondisi ekonomi yang ada. Pak Prabowo Subianto memahami betul bagaimana terjadi sebuah paradoks ekonomi di kita. Paradoks ekonominya apa? Kita punya potensi yang luar biasa, tapi kita masih bagian emerging country atau negara berkembang. Untuk kita bisa membuat lompatan ke negara maju ke depannya, maka fokus pemerintah harus bagaimana mendorong kebijakan-kebijakan yang pro dengan ekonomi dan pro dengan penyerapan tenaga kerja. Karena pemerintah hanya mempunyai kebijakan fiskal yang terbatas untuk menyerap tenaga kerja itu menjadi PNS atau membayar gajinya lewat APBN. Maka yang bisa didorong oleh pemerintah adalah mendorong sektor swasta bisa menyerap tenaga kerja dengan baik, dan kemudian private sectornya adalah UMKM-nya bisa bertumbuh dengan baik. Kira-kira rumus umumnya begitu Mbak Maggie. Baik Pak Ajib, terakhir singkat saja ya Pak Ajib, tadi Anda sudah menyebut kita juga mengharapkan nilai tukar rupiah bisa di level di bawah Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Seberapa optimis Indonesia bisa mencapai target itu? Ya, memang kisaran angka 16.000 itu kisaran yang realistis. Kalau kita melihat kemudian kebijakan-kebijakan Amerika cenderung akan agresif ke depannya, maka angka 16.000 itu harapan kita adalah 16.000, kalaupun di atas 16.000 itu angka yang tipis, 16.100 misalnya. Bulan apa deh Pak? Mencapai di level itu Pak. Gini, tentunya kita akan melihat dulu kebijakan dari Amerika Mbak Maggie. Jadi pasti after nanti dari Donald Trump membuat paket-paket kebijakan ekonomi Amerikanya, baru kita akan bisa mengukur. Kalau sekarang kan ukuran kita bersifat masih asumsi. Dan harapan kita sekali lagi Mbak Maggie, pemerintah fokus dengan penguatan ekonomi dalam negeri sehingga penguatan rupiah itu bisa dibangun dengan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain, kemudian melakukan dedolarisasi dan lain-lain. Itulah bagian dari bauran kebijakan yang bisa terus membuat penguatan nilai tukar rupiah. Demikian Mbak Maggie. Kami akan terus memantau bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah ini. Terima kasih analis kebijakan ekonomi Apindo Pak Ajib Hamdani yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi.